karena kita merayakan lahirnya Sang Juru Selamat di dunia. Mari kita bersama-sama dimanapun Anda berada, kita memuji Tuhan bersama, bersuka cita di dalam hadirat-Nya. Haleluya. Amen. Damai dan sejahtera
pujian kami memenuhi tahta-Mu Tuhan. Jesus. Bersama-sama jemaat Tuhan katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Jesus. Thank you, Lord. Ku tinggikan Engkau, Raja, yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja, yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja, yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau kami muliakan, Engkau kami tinggikan. Terima kasih Tuhan untuk Yesus yang Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur, di dalam nama-Mu kami berdoa. Kita yang percaya katakan, amin. Haleluya. Selamat menikmati berkat Natal pagi hari ini. Haleluya. Selamat berjumpa Bapak Ibu Jemaat Kota di Atas Bukit dan saudara sekalian dimanapun saudara berada. Hari ini kita merayakan Natal, tanggal 25 Desember 2020. Walaupun dengan kondisi yang berbeda, namun saya percaya Allah kita yang tidak terbatas itu siap memberkati kita semua. Itu sebabnya sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur
kami boleh kembali merayakan Natal, kehadiran-Mu, kelahiran-Mu sebagai manusia di muka bumi ini. Biar dalam perayaan ini Engkau memberi terang lewat firman Tuhan, sehingga perayaan kami sungguh menghadirkan Engkau dalam kehidupan kami. Mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua. Kami sambut firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, pagi hari ini saya akan berbicara temanya tentang Natal, dan tema tahunan kita untuk mengakhiri tahun 2020 dan memasuki 2021 adalah stand still, berdiri teguh. Nah, salah satu berdiri teguh itu apa, saudara? Yaitu kita tidak takut atau jangan takut. Pagi hari ini kita akan melihat 3 hal yang membuat kita seharusnya tidak takut. Dan kita juga akan melihat 3 hal yang seharusnya justru benar-benar memang kita seharusnya menjadi takut kalau 3 hal ini tidak kita selesaikan. Mari kita mengawali dengan pembacaan firman Tuhan di dalam Lukas pasal 1. Saya akan baca beberapa ayat di sana mulai ayat 30 dan beberapa ayat selanjutnya. Ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku ini belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dari pembacaan firman Tuhan ini konteksnya Natal. Ini di mana bagaimana malaikat datang kepada Maria, memberikan kabar tentang kasih karunia Allah. Dan diawali dengan jangan takut. Kalau bicara jangan takut, hari-hari ini, di waktu-waktu ini, begitu banyak memang orang takut. Terutama takut dengan wabah yang ada. Bukan hanya takut dengan wabah yang ada, takut juga dengan efek samping atau dampak dari wabah yang ada. Buktinya sekarang kita juga terdampak. Kita hari ini merayakan Natal secara online. Takut bukan hanya soal kesehatan, takut soal perekonomian, takut soal politik mungkin, takut soal situasi sosial, atau banyak hal yang lain yang membuat kita menjadi takut. Namun berita Natal, kehadiran Tuhan, kehadiran Yesus ketika Dia adalah Allah menjelma menjadi manusia, justru untuk menjawab ketakutan manusia. Ada 3 ketakutan yang nanti kita akan pelajari dari firman Allah. Penting sekali untuk kita cermati. Penting sekali untuk kita pahami. Ketakutan yang paling mendasar. Nah, saudara, yang pertama, ketakutan itu adalah, coba kita lihat di dalam Lukas pasal 2, masih temanya atau backgroundnya tentang Natal. Di mana gembala-gembala sedang menjaga domba dan malaikat datang. Saya bacakan ayat 8 sampai dengan ayat 11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam.
Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Tadi saya katakan kedatangan Tuhan, kedatangan Allah yang menjelma, berinkarnasi menjadi manusia untuk mengatasi ketakutan manusia. Ada banyak ketakutan, tapi yang pertama saudara, jangan takut. Itu berhubungan dengan apa saudara? Lahirnya juru selamat. Kita boleh punya ketakutan yang lain, yang sekunder atau selanjutnya. Tapi ketakutan terutama manusia sebetulnya berhubungan dengan keselamatan. Puji Tuhan, lewat Natal, ini berita pertama, jangan takut. Bahwa telah datang juru selamat. Allah menjelma, berinkarnasi dalam rupa manusia yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Dia datang untuk menjadi juru selamat. Dia datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi buat kita yang merayakan Natal, justru ketika kita tahu kita merayakan Natal, harusnya kita bersuka cita. Bukan takut. Kenapa? Karena juru selamat telah datang. Kenapa Allah harus menjelma menjadi manusia? Supaya dia bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia bisa memikul kelemahan kita. Dia bisa mewakili Allah dalam kekudusannya. Namun dia juga memahami kelemahan manusia dalam kemanusiaannya. Sehingga Yesus Kristus adalah Allah yang jadi manusia. Paling tepat menjadi juru selamat. Kenapa? Karena dia mendamaikan surga dengan bumi. Mendamaikan Allah dengan manusia. Itulah yang pertama. Mari bersuka cita. Karena hanya ada satu juru selamat. Dan lewat Natal ia menyatakan dirinya. Firman Allah katakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Juru selamat bagi seluruh bangsa. Dan itu adalah Yesus Kristus. Mari bersuka cita di Natal ini. Yang kedua saudara, berhubungan dengan jangan takut. Kalau tadi ketakutan dijawab dengan lahirnya juru selamat. Yang berikut adalah apa saudara? Saya bacakan dulu ayatnya dalam Yohanes 3 ayat 1-3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Seorang Farisi namanya Nikodemus. Seorang ahli agama, pemimpin agama. Mungkin dia teolog. Dan dia datang diam-diam. Pada waktu malam. Pasti ada ketakutan di dalamnya. Mungkin menyangkut reputasinya. Padahal dia seorang pemimpin. Padahal dia seorang teolog. Dia harusnya tahu hal-hal bukan hanya soal politik. Tapi juga soal rohani. Tapi ada ketakutan tertentu di dalamnya. Dan ayat yang ketiga. Yesus langsung tahu permasalahannya. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Solusi yang pertama untuk menjawab ketakutan manusia, Yesus datang lahir sebagai juru selamat. Dan solusi yang kedua, dia sudah datang menjadi juru selamat. Hanya masalahnya, adakah dia lahir di hatimu? Artinya apa? Adakah engkau dilahirkan baru dalam kerajaan Allah?
Itu yang dikatakan dengan dilahirkan kembali. Kalau engkau masih takut, mungkin karena engkau belum dilahirkan kembali dalam kerajaan Allah. Langit dan bumi akan berlalu. Kesusahan besar akan terjadi dan pada akhirnya Tuhan datang. Namun ketika engkau mengenal juru selamat dan engkau telah dilahirkan baru, engkau punya jaminan mendapat keselamatan yang sempurna dari Tuhan. Jadi di Natal ini mengingatkan kita bukan hanya lahirnya juru selamat, yaitu Yesus yang lahir ke dunia, tapi mengingatkan kepada kita, apakah kita sudah lahir baru dalam kerajaan-Nya. Lahir baru, jadi ciptaan baru, jadi manusia rohani untuk memperoleh karunia keselamatan. Dan yang ketiga, saudara, ada satu ketakutan yang patut justru kita pikirkan. Namun Yesuslah jawabannya. Dan tetap beritanya adalah jangan takut. Yang ketiga saya bacakan. Lukas 1 ayat 33:1. Kata malaikat itu kepadanya. Tadi ayatnya itu sudah baca. Maksudnya kepada Maria. Jangan takut hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jangan takut yang ketiga. Itu berhubungan dengan apa? Kalau pertama tadi. Jangan takut karena Yesus lahir menjadi juru selamat. Yang kedua, jangan takut karena kita lahir baru. Namun harusnya ini menjadi ketakutan justru sekarang buat kita. Kalau apa? Kita tidak menjadi seperti Maria. Apa artinya? Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ini adalah anak rohani. Anak rohani dalam tanda petik. Yesus adalah Tuhan meminjam kandungannya. Namun dia dibuahi dari Roh Kudus. Yang ketiga buat orang Kristen di Natal kali ini. Mungkin telah sekian banyak kita merayakan Natal. Namun pertanyaannya, sudahkah kita melahirkan anak-anak rohani? Sudahkah kita bukan hanya mendengar berita baik, Juru Selamat telah datang. Berita baik, saya telah dilahirkan baru. Namun sudahkah kita sampai kepada yang ketiga, menjadi orang pembawa kabar baik, kabar keselamatan. Sehingga orang lain pun mendengar Juru Selamat, dia dilahirkan baru. Dan ketika Paulus katakan kepada Timotius, engkau anakku yang sungguh. Artinya apa? Atas berita Paulus, Paulus menjadi anak rohani. Timotius menjadi anak rohani bagi Paulus. Dan ada banyak anak rohani lain. Saya berdoa pesan ini ada bagi kita. Pertama, ketakutan kita bukan soal yang lain. Karena ketika Tuhan menjadi bagian kita, tidak ada yang perlu kita takutan. Tapi justru kita mesti peduli dengan hal ini. Manusia takut kalau dia tidak mempunyai juru selamat. Namun bukan hanya tahu juru selamat, tapi mengalami keselamatan, yaitu lahir baru. Itulah jawaban buat kita tidak takut. Namun yang ketiga, jangan hanya mengalami lahir baru diselamatkan. Jadilah pembawa kabar baik. Pemberita keselamatan. Sehingga orang yang lain pun boleh diselamatkan. Mengenal Yesus sebagai juru selamat, dilahirkan baru. Dan itu menjadi anak-anak rohani saudara. Haleluya. Selamat Natal. Jangan takut. Sebab telah lahir juru selamat. Jangan takut kalau engkau telah lahir baru. Dan jangan takut kalau engkau juga hari ini melakukan tugas dari Tuhan untuk menjadi pembawa kabar baik, untuk melahirkan anak-anak rohani dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal. Mari saudaraku, kita mau terima berkat lewat doa berkat untuk mengakhiri acara kita. Haleluya.
Saudaraku, Dia telah datang sebagai juru selamat. Mengucap syukur karena engkau telah mengenalnya, bahkan mengalaminya. Engkau telah dilahirkan baru. Namun ini saatnya bagi kita ketika kita merayakan. Bukan hanya kita bersuka cita, namun kita membagi sukacita itu bagi saudara-saudari kita sekalian, bagi keluarga kita, bagi kenalan kita, bagi siapa saja yang Tuhan pertemukan dengan kita. Itu sebabnya terimalah berkat Natal. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati segala keberadaan kita. Roh jiwa kita terpelihara sempurna sampai Ia datang kali yang kedua. Sepanjang kita ada di dunia ini, biar kita menjadi terang dunia. Biar kita mewartakan kabar baik. Sebagai garam dan terang dunia, Tuhan mengutus kita untuk membangun kota di atas bukit. Biar terang Tuhan diketahui oleh manusia sampai ke bangsa-bangsa. Terima berkat dan pengutusan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang yang tidak takut karena Yesus, terima berkat ini. Haleluya. Amin. Konser Anugerah mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami, Komsel Iman, Jemaat GPDI Kota di Atas Bukit, mengucapkan Selamat Natal tahun 2020. Tetap sehat, terus semangat, dan lakukan 3M. Memakai masker. Mencuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir. Dan menjaga jarak. Mari kita song-song tahun 2021 dengan 3B. Berdoa, bersyukur, berpikiran positif. Selamat Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.